hari ini tepat tanggal 1 Oktober ya. 2 Oktober, saya 2 Oktober. Ingat gajian terus saya itu. 2 Oktober, Hari Batik Nasional, kita pakai batik gitu ya. Materi hari ini saya akan membahas mengenai induktif versus, sebenarnya bukan versus tapi dan ya. Induktif dan deduktif reasoning. Ya, jadi pembuktian secara induktif dan deduktif di chapter 5. Gitu ya. Chapter 5. Pembuktian berarti nanti banyak menggunakan aturan-aturan tertentu dari chapter-chapter sebelumnya gitu ya. Induktif and deduktif reasoning. Ada yang tahu apa itu induktif, apa itu deduktif? Saya pernah nyinggung di chapter 1 apa? Induktif. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia ya, induktif itu dari umum ke khusus. Kalau deduktif umum ke khusus. Contohnya apa, gimana? Kalau induktif itu gimana? Atau deduktif dulu deh. Deduktif itu contohnya misalnya apa? Makhluk hidup umum, khususnya ada ayam, ada hewan ya, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan gitu ya. Gitu. Deduktif. Oh, induktif itu balikannya dari khusus ke umum ya. Nah, untuk dalam materi ini induktif sama deduktif reasoning yang mesti kita pahami itu bahwa landasannya itu gini. Hidup kita ini sebenarnya itu terjadi secara sebab akibat gitu. Itu aturannya, nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau ada istilahnya, aduh kebetulan saya lagi ini, kebetulan saya kerja di sini, kebetulan saya kuliah di sini, itu nggak boleh. Nggak ada kebetulan di dunia ini. Itu sudah hukum alamnya bahwa kejadian kita ini sebab akibat, ada sebab ada akibat. Paham maksud saya? Ya. Sebab kalian misalnya ya jatuh, sebab kalian misalnya tidak konsentrasi berakibat misalnya sambil jalan kemudian ya karena tidak konsentrasi sebabnya berakibat kesandung gitu. Dan itu nggak ada kebetulan, ya aturannya begitu. Satu. Yang kedua, jadi kalau bahasanya itu apa, sebab akibat itu sebab akibat itu apa, akibat itu efek, causes effect gitu. Sama seperti hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga itu ada kan kayak mata kuliahnya fisika, ada kan? Misalnya contohnya hukum Newton ketiga itu apa? Aksi reaksi, benar nggak? Maksudnya nggak ingat, aksi sama dengan reaksi. Kita menentukan aksi maka akan terjadi reaksi. Saya mukul Anda, ya kan? Saya akan bereaksi, gitu kan? Akan mencubit, pasti akan bereaksi. Hukumnya begitu, aksi reaksi, sebab akibat, gitu, ya. Nah, landasannya seperti itu dulu. Jadi mesti tahu. Jadi di matematika, kalau begini, misalnya ya, kalian pernah dengar misalnya begini, bilangan genap ditambah bilangan genap sama dengan bilangan ganjil? Misalnya bilangan genap tambah bilangan genap sama dengan bilangan genap apa dengan? Yang 2 tambah 2 sama dengan 4. Genap tambah genap sama dengan genap. Sama dengan? Itu ya. Atau ganjil tambah ganjil sama dengan genap. 3 tambah 3 sama dengan 6. Gitu kan? Itu akibat. Sebabnya apa? Gitu. Pembuktiannya bagaimana? Maksudnya kayak begitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar induktif sama deduktif reasoning atau pembuktian secara induktif sama deduktif. Yang pertama saya akan jelasin yang induktif dulu. Induktif yang pertama gini. 3. Misalnya gini ya. Ini saya jelasin induktif dulu. 3. Kalau di buku ya lihat halaman 50. 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3 bisa kita tuliskan 3 pangkat 1 gitu ya. Ya. Selanjutnya kalau 3 kali 3 bisa kita tuliskan 3 pangkat 2. Kalau 3 kali 3 kali 3 bisa
kita tuliskan 3 pangkat 3. 3. Kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 bisa kita tuliskan 3 dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa membuat asumsi bahwa suatu bilangan 3 jika dipangkatkan dengan bilangan akan menghasilkan suatu bilangan yang lebih besar dan penjabarannya itu adalah bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya itu, benar nggak? Katakanlah ini bilangan 3 itu adalah bilangan n dengan pangkat ya, dengan dipangkatkan e, maka nilainya itu n-nya sebanyak e kali, benar nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, ini asumsi pertama ya. Jadi bilangan n dipangkatkan e, hasil penjabarannya adalah n-nya sebanyak e kali. Gitu. Itu ada di halaman 50. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar? Coba dibaca di situ. Apakah benar? Pangkatan itu maksudnya seperti itu untuk bilangan yang untuk semua bilangan gitu, karena semua bilangan n dengan pangkat semua bilangan e misalnya gitu ya, adalah n-nya sebanyak e kali gitu. Nah, setelah dicoba ternyata jika e-nya itu 0, jika e-nya 0 sehingga menjadi 3 pangkat 0, benar nggak? 3 pangkat 0, apakah penjabarannya 3 sebanyak 0 kali? Ayo gimana? Mau 3 pangkat 0? Masuk akal nggak? Mau 3 pangkat 1? Oke, 3 pangkat 2, 3 kali 3 pangkat 3 gitu ya, 3 kali 3 kali 3. Tapi kalau 3 pangkat 0, apakah 3 bilangan n ya, n-nya sebanyak e kali 3 sebanyak 0 kali? Kalau nggak ditulis, terus jawabannya berapa 3 pangkat 0 itu? Tahu dari mana 1 itu? Ada di buku. Tahu dari mana? Kalau di aljabar ya, di aljabar. Hah? Apa? Pangkatan. Ayo gimana pembuktiannya? Ya, kalau di aljabar kita kenal x pangkat 0 sama dengan 1. Untuk semua bilangan x atau enggak? Nah, itu ada syarat-syaratnya. Begitu kan? Jadi ketika tadi kita buat asumsi seperti ini, ternyata ada satu yang tidak sesuai. Ini ya, 3 pangkat 0 dengan 1 ini disebut apa? Counter example. Ya, contoh pengecualian sama kayak minggu lalu yang saya kasih contoh apa itu? Garis tegak lurus itu ya. Gradiennya kita kalikan ternyata tidak minus 1. Itu pengecualian, itu counter example. Itu counter example ya. Jadi ada counter example gitu. Itu pembuktian. Kok bisa sih koordinat kartesius itu sumbu x dan sumbu y ada garis yang sejajar sumbu x dan garis sejajar sumbu y berpotongan tegak lurus, tapi gradiennya bukan minus 1. Itu contoh pengecualian. Sama kayak gini. Asumsi pertama kita adalah semua bilangan n dipangkatkan semua bilangan e akan hasilnya itu n-nya sebanyak e kali. Ternyata ada yang tidak. Ya, ini 3 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu. Nah, dari sini kita bisa merevisi asumsi kita. Ini kan masih asumsi, belum teori, belum jadi teorema, asumsi. Makanya perlu pembuktian baru kita bisa jadikan suatu asumsi yang benar konjekturnya, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa revisi asumsi kita. Asumsinya begini, Pak. Semua bilangan n dengan pangkat apa? E kalinya kita ganti karena kan sudah nggak sesuai dengan pangkat semua bilangan asli. Nah, gitu. Semua bilangan asli kan kecuali 0 sama negatif ya. Semua bilangan asli, maka n-nya sebanyak e kali gitu. Akhirnya yang menjadi apa? Konjektur gitu. Ya. Jadi asumsi pertama kita ini salah gitu. Karena nggak semua, ternyata ada lagi sehingga direvisi semua bilangan n dengan pangkat
bilangan asli, bilangan asli, n bilangan asli dengan pangkat bilangan asli, hasilnya adalah n-nya sebanyak e kali, begitu. Khusus bilangan asli saja. Pak, kenapa nggak nol? Sudah ada pengecualiannya. Pak, kenapa nggak negatif? Negatif kan juga begitu. 3 pangkat min 1 bisa nggak dijabarin 3 sebanyak negatif 1? Bisa nggak menggambarkan negatif itu? Kayak gambar loh, kayak gambar. Kalau kita gambar 1, ini ada 1 kotak. Kalau negatif 1 bagaimana menggambarnya? Abstrak, itu abstrak. Jadi 3 pangkat min 1 dijabarinnya gimana? Nggak bisa kan? Sehingga yang kita revisi asumsi kita tadi dengan pangkat semua bilangan asli, begitu. Makanya di buku seperti itu, ya. Lanjut ya. Nah, kalau sudah ada asumsi yang benar, itu menjadi namanya konjektur. Konjektur, ya. Ada di halaman 50 tuh, lihat yang konjekture. Nah, itu. Konjektur. Ya, asumsi-asumsi kita menjadi suatu konjektur. Ini secara induktif loh. Jadi secara induktif itu kita membuktikannya pakai angka-angka. Sudah. Sama kayak tadi, misalnya saya tanya, benar nggak sih bilangan ganjil tambah bilangan ganjil itu genap? Benar nggak sih? Buktikan. Coba buktikan. Misalnya soal UTS-nya gini. Coba buktikan secara induktif bahwa bilangan ganjil tambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Gampang sekali kalau secara induktif. Pakai angka langsung. 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 ini genap, selesai, induktif. Karena itu adalah deduktif. Deduktif belum, ini saya masih induktif dulu, deduktifnya nanti agak belakang. Karena memang yang membuktikan secara deduktif itu agak sulit. Karena kita harus punya aturan-aturan atau pattern-pattern ya, yang sudah aturan-aturan yang sudah disepakati, semacam aksioma atau postulat. Dan itu bisa dibantah, kayak begitu. Deduktif itu seperti itu aturannya. Kok bisa 3 itu dikatakan ganjil? Kok bisa 5 itu ganjil? Gitu. Genap itu apa definisinya? Jadi kalau deduktif itu membuktikannya menggunakan definisi-definisi, sifat-sifat, aturan, aksioma, postulat dan segala macam yang sudah baku. Kalau induktif dengan angka-angka itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira mudah dipahami induktif? Udah? Lanjut ya? Sudah dicatat nih? Oh. Catat dulu, 2 menit silakan. Nanti saya kasih contoh lain. Nanti kalian sendiri ya ini ya, apa? Asumsi asumsi yang benar. Suatu bilangan n, apa tadi? Suatu bilangan n jika dipangkatkan dengan bilangan asli e akan selalu menghasilkan bilangan n sebanyak e kali, gitu. Sebanyak bilangan asli e, gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi PR ya, kenapa 3/0 sama dengan 1? Mau jadi PR? Ini gampang kan ya, pelajaran aljabar ya. Kenapa 3/0 itu sama dengan 1? Nanti saya jelasin sedikit ya. Sekarang saya mau kasih contoh lain tentang kita di geometri, ini pengantar saja di geometri. Kan kita mencoba pertanyaan. Apa benar jumlah sudut segitiga itu, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat? Apa benar? Kan kita menerimanya begitu ya, konjekturnya begitu. Apa benar? Buktikan. Gitu. Nah, buktikan secara induktifnya gimana? Gampang. Ya. Jadi ada konjektur itu di halaman 51 ya.
apa benar the sum of ya the sum of the angle of the triangle will always equal 180 derajat. Akan selalu ya will always equal 180 derajat. Pasti itu. Kita menerima itu, benar nggak? Tapi apakah iya? Buktikan. Nah, kalau memang sekarang bisa dibuktikan, buktikan. Buktikannya gimana? Gampang. Yang induktif itu secara khusus, buktikannya gimana? Pakai busur. Selesai. Jadi induktif itu gampang sekali. Pakai busur ya. Nih ukur. Ya, sudut A nanti berapa gitu ya, pakai busur. Selesai. Pakai busur sudut A berapa, tapi harus teliti. Sudut A berapa, sudut B berapa, sudut C berapa ditambahin. Selesai. Nah, kalau deduktifnya gimana? Panjang sekali caranya. Gitu. Ya. Apa? Jumlah ini konjekturnya ya. Konjekturnya muncul. Asumsi sederhananya ya, konjektur jumlah sudut pada segitiga akan selalu will always equal, akan selalu bernilai 180 derajat. Pembuktiannya begini, pakai busur. Konjektur itu semacam asumsi, ya. Asumsi kalau di buku itu simply assume, ya, asumsi sederhana dari apa yang kita buktikan, gitu. Nah, konjektur itu kadang kita sudah buktikan benar, gitu ya. Tapi barangkali nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa saja berubah, karena ada konjektur yang perlu dibuktikan selanjutnya, gitu. Ada itu salah satu dari 10 soal matematika tersulit di dunia itu ada konjektur apa gitu, saya lupa. Itu belum ditemukan itu selanjutnya pembuktiannya. Ada konjektur apa gitu, ada kok, cari aja deh. Climate.org itu ada climate gitu ya. Sama begini pembuktiannya, ini gampang juga. Jadi kalau kalian pernah baca kisahnya, saya boleh nggak minta apa ini namanya? Mindat, sebentar aja. Kalian kalau coba lihat searching ya, kisahnya Blaise Pascal itu, dia itu belajar matematika dari kecil, kemudian dilarang sama bapaknya. Jadi dia itu belajar di bawah kolong kasurnya sambil nyalain lampu. Dulunya kan zaman dulu ya pakai lampu gitu, lampu teplok gitu ya. Gitu. Meski mau ditegur sama bapaknya, kamu nggak boleh belajar matematika, masih usia segini nggak boleh. Dia tetap belajar. Dan salah satu temuannya adalah mesin hitung. Salah duanya temuannya, penemuan selanjutnya itu tentang segitiga ini. Benar? Jadi gini, dia misalnya punya segitiga. Jadi kalian bisa nerapin ke anak-anak di sekolah gitu ya. Segitiga. Nih, ini sudah segitiga ya. Segitiga. Cara membuktikan bahwa itu 180. Minta anak-anak, oke, ayo siapin kertas, kemudian lipat seperti ini, kemudian gunting ujungnya, set, gunting, ada 3 sudut terpotong kan? Setelah itu gambar garis lurus itu kan sudutnya 180 derajat, benar nggak? Kemudian hasil guntingan ini Blaise Pascal tempel, ini ya, set, ditempel, jadi nanti ada yang begini, ini robekannya. Nanti yang begini ini robekannya. Terus ada yang sisanya begini. Ternyata 180 derajat. Itu salah satu pembuktiannya. Ya, secara pengalaman juga. Gitu. Enggak perlu mengukur pakai busur, dia pakai gini aja. Terus 180 derajat ya. Salah satu pembuktian. Ya. Bisa juga seperti itu. Enggak perlu repot-repot, ya.
Sudah? Lanjut ya. Oke, selanjutnya saya hapus yang mana? Pak, Nah, tadi yang gambar itu tadi yang dipotong-potong termasuk apa? Deduktif, deduktif. deduktif. Ya, deduktif bukan begitu, nanti deduktif dia ada. Nanti lebih banyak, nanti kita belajar yang deduktif itu lebih banyak di chapter 6. Kalian lihat itu. Chapter 6 itu kita akan belajar banyak deduktif di situ. Jadi nanti kan judulnya chapter 6 itu creating total proof. Di kiri itu pengajarannya, di kanan itu pembuktian yang alasan-alasan pembuktian secara deduktifnya. Nanti kita akan belajar di situ. Deduktif, makanya hari ini lebih banyak yang deduktif dulu. Gitu ya. Nah, dari ini, dari konjektur yang ada, lanjut ya, lanjut. Ada yang mau nanya nggak? Paham ya? Nah, dari konjektur yang ada atau konjektur yang telah kita buat, ini bisa kita lanjutkan menjadi beberapa statement. Beberapa statement. Jadi nggak hanya satu. Kan kita kira cuma satu statement, ya. Ini bisa kita buat menjadi 2 atau 3 statement. 2 statement lah minimal ya. Kita buat. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kita gunakan kalau di mata pelajaran matematika itu yang materinya logika itu ada apa itu? Dan, kita hubungkan dan atau sama jika maka gitu ya. Nah, konjektur ini bisa kita kembangkan menjadi ini if then ya, jika maka, if then. Misalnya dari konjekturnya, jumlah sudut pada segitiga akan selalu berbanding 180. Lihat di halaman 51 bawah, 51 bawah sampai 52 yang agak-agak atas itu. Ya, kita akan bicara itu conditional statement. Lihat halaman 51 bawah itu. If you are measuring the angle of triangle, then the sum of this measure will result in 180 derajat degree ya. Jika, nah itu. Jadi ini bisa kita jadikan kalimatnya jika Anda mengukur segitiga sudut ya, mengukur sudut suatu segitiga, maka jika maka jumlah sudut tersebut atau jumlah sudutnya adalah will result 180 derajat. Nah, ini maksud saya. Jadi dari konjektur yang ada itu bisa kita buat namanya itu implikasi, benar nggak? Jika maka itu implikasi di mata pelajaran materi logika, implikasi bisa begitu. Ya. Apa? Oh, ada yang mau tanyakan gitu ya sebelum jauh nanti kita belajar. Ya, jika maka. Lagi, ini ada konjektur selanjutnya. Coba nih. Ini konjektur selanjutnya begini. Ini ada konjektur selanjutnya, ya. Pernah dengar kalimat ini nggak? Bilangan pasti harus dibagi 2, benar nggak? Ya. Itu konjektur ya. Suatu bilangan genap selalu dapat habis dibagi oleh 2. Sekarang pertanyaan konjekturnya ya. Saya mau tanya adalah coba dibuat implikasinya. Buat kalimat buat conditional statementnya. Jika apa? Jika apa? Jika Anda ini nggak selalu Anda ya, sengaja sih. Jika suatu
bilangan genap dibagi 2, maka hasilnya habis. Itu habis. Ayo apa? Jika ada bilangan genap dibagi. nanti suruh tesnya kayak gini loh nanti. Apa? Jadi bilangan genap itu kan kalau di aljabar ya di definisi itu 2n, ada 2n-nya gitu, sehingga bisa dibagi 2 gitu kan. Kalau dibuktikan, ini enggak, ini maksud saya conditional statement-nya bagaimana? Jika bilangan genap habis, maka dibagi 2. Jika bilangan genap habis, ya, yang lain. Jika suatu bilangan termasuk bilangan genap gitu, atau n elemen dari bilangan genap gitu kan, maka bilangan tersebut pasti dapat habis dibagi oleh 2 kan begitu Pasti habis dibagi. ya, dapat habis dibagi oleh 2. Jika terdapat suatu bilangan genap, maka bilangan tersebut selalu dapat habis dibagi oleh 2 kan begitu conditional statement-nya itu ya. Nah, conditional statement ini kan apa ya? If then. Jika bla 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 maka bla 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 gitu ya. Nah, bla 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 ini adalah apa? Disebut apa? P gitu ya. Biasanya dinyatakan P, ini key gitu ya. P itu hipotesis. Kalau ini konklusi atau kesimpulan. Apa ya? Konklusi atau kesimpulan. Konklusi. Bisa juga dinyatakan P itu antecedent. Ini apa? Aduh, tuh di buku tuh. Apa? Lihat halaman 52. Antecedent ini konsekuen. Sebab akibat gitu loh ya. Nih. Jika P maka Q atau dinotasikan P imply atau implikasi Q, ini tanda panahnya gini. Nah, apa? Kenapa? Kalau bingung tanya aja ya. Nah, ini jadi dari konjektur yang ada tadi ya. Ini kan tadi kita bisa nyatakan apa tadi? Yang P maka Q-nya apa? Coba tadi ulangin. Jika suatu terdapat suatu bilangan genap, maka bilangan tersebut dapat habis dibagi oleh 2. Nah, ini konjektur ini. Pertanyaannya adalah pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dibalik menjadi Q maka P? Dibalik ya. Jika suatu bilangan dapat habis dibagi oleh 2, Equivalent tadi. oh sudah baca itu tadi ya? Sedikit. Jika dibalik ya, jadi kalau tadi P maka Q, sekarang Q maka P. Jika suatu bilangan dapat habis dibagi oleh 2, maka bilangan tersebut pasti bilangan genap. Kalimatnya agak dimodif sedikit lah. Maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Dan ini P maka Q sama dengan atau ekuivalen dengan Q maka P. Selanjutnya, kalau sudah sama-sama benar ya, ini benar, kenyataannya benar, ini benar, maka bisa dibuat P jika dan hanya jika Q. Nah, tanda panahnya ada 2. Ada materinya ingat? Ini lanjutannya dari ini. Apa namanya? Biimplikasi. Jika dan hanya jika. Nah, jadi jika dan hanya jika itu syaratnya ini dapat dibalik, gitu pernyataannya. Dan benar gitu ya, salah, jadi bisa dibalik. P maka Q, Q maka P, itu biimplikasi. 2 arah ya, 2 arah. Coba satu lagi. Jika terdapat, atau gini aja,
Jika ada persegi panjang, suatu persegi panjang, maka ia termasuk segi 4, benar nggak? Jika persegi panjang, ya, maka ia bagian dari segi 4, benar? Betul ya? Memang kakinya benar. Tapi kalau dibalik, jika segi 4, maka dia bagian dari persegi panjang, benar atau salah? Nah, karena umumnya adalah segi 4-nya, gitu ya. Nah, untuk memahaminya, biar taruh kebalik-kebalik, itu untuk memahaminya menggunakan diagram, namanya yang menggunakan diagram Euler. Ini di materi himpunan sudah ada itu. Jadi kita bicara set and subset. Kita bicara himpunan dan anggota himpunan atau himpunan bagian. Kayak tadi. Ini if P, ini then Q. Gitu. Tadi di sini rectangle atau persegi panjang, maka dia ada quadrilateral. Ini benar. If P then Q. Jika terdapat persegi panjang, maka ia termasuk segi 4. Tapi kalau dibalik, salah. Begitu. Ya, if P then Q. Jadi ini adalah P itu apa ya? Bagian atau subsetnya. Subset ini setnya atau himpunannya. Himpunan, ini himpunan bagian. Ada di halaman 93 itu, ya. Itu namanya diagram Euler. Diagram Euler. Euler yang sudah saya pernah cerita itu di chapter 1 kan chapter berapa itu? Di awal-awal pertemuan bahwa Euler ini salah satu matematikawan yang paling berjasa. Ya. Dia banyak notasi-notasi temuan itu banyak digunakan di matematika. Gitu. Ya, Euler. Dan Euler ini, mohon maaf ya, dia itu tunanetra, sakit matanya sakit. Tapi dia matematikawan, itu hebatnya dia. Masih muda, kemudian matanya sakit satu, kemudian sakit dua-duanya sehingga jadi buta. Tapi dia hebat, keren banget dia tuh. Nanti searching deh Euler itu siapa. Ya. Bagus itu, baca kisah-kisah itu bagus. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Jelas kan? Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut di halaman 55. 55 relative conditional. Ya. Ke halaman 55 itu, jadi coba kalian lihat di halaman 55 itu ya. Kita akan membicarakan tentang radius. Radius itu jari-jari. Ya, di situ definisi jari-jari menurut dalam geometri ya. Here's definition for radius. Itu halaman 55. Coba dibaca. Given a segment whose endpoint, diberikan suatu segmen yang mempunyai endpoint atau titik ujung. Titik endpointnya ya di pusat lingkaran, out the center of circle, and a point on the circle, dan titiknya di lingkaran. Jadi ini ada titik di pusat, ada titik di lingkaran. Kok mana tadi? A point on the circle. The distance, apa distance itu? Jarak. The distance of this segment, jarak dari segmen ini, is the length
adalah panjang dari radius. Radius itu jari-jari. Nah, kan panjangnya adalah jari-jari. Panjang sekali definisinya ya, panjang itu. Nah, pernyataan atau definisi yang ada yang panjang itu bisa diringkas dengan if then. Itu, ya bisa dibuat if then. Coba lihat di bawahnya itu. If a segment and point are the center of a circle and a point of a circle, then the distance of the segment is the radius. Masih panjang. Coba bikin lebih ringkas lagi. Apa? Lebih ringkasnya. Nggak ada ya? Ya buat coba. Ya. Jika terdapat sebuah lingkaran apa gimana? Jika ada garis, jika ada segmen apa? Apa? Atau gini deh, kalian coba buka HP-nya, search tentang definisi lingkaran coba. Definisi lingkaran coba. Lingkaran adalah apa? Saya mau tahu deh versi di Google itu apa definisi lingkaran. Nah, kita lihat di situ. Nah, ini maksud saya ya, dari definisi itu kita makanya Pak, di matematika itu banyak rumusnya, banyak definisinya. Nah, kita sebagai anak matematika itu bisa meringkasnya menjadi if then gitu loh. Coba cari definisinya lingkaran apa? Lingkaran adalah sudah ada sinyal, ada paket. Nggak ada, aduh istilahnya kalian ini nggak ada paketnya. Nggak ada baterainya juga lagi. Apa satu siapa yang menyebut definisi lingkaran yang pertama? Coba. Bangun data di mana setiap titik-titik pada kelilingnya, di mana setiap titik-titik pada sekelilingnya mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Oke, ada definisi lain? Kenapa? Dalam geometri Euclid. Coba ya, silakan. Lingkaran adalah apa? Himpunan semua titik. Himpunan semua titik Pada bidang dalam jarak tertentu. pada bidang Dalam jarak tertentu. dalam jarak tertentu Disebut jari-jari. Disebut jari-jari Dari suatu titik tertentu. dari Yang disebut pusat. titik tertentu Yang disebut pusat. yang disebut pusat. Ada definisi lain? Garis melengkung. Garis melengkung. Oke, garis melengkung. Garis melengkung. Yang kedua ujungnya bertemu pada jarak. Yang kedua ujungnya. Yang kedua ujungnya. Bertemu pada jarak. Yang kedua ujungnya bertemu Pada jarak yang sama dari titik pusat. pada jarak yang sama Dari titik pusat. dari titik pusat. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa? Beda ya, tapi maknanya sama di mana coba? Kalian lihat dari tiga definisi ini. Garis tengahnya titik pusat. Kenapa titik pusatnya? Sama. Pada Oh, jarak iya, titik. Jadi titik pusat sama maksudnya apa? Kalimat-kalimat yang mana yang membuat dia itu sama gitu? Irisannya yang mana? mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Ya. Jadi sebenarnya jadi gini. Ini kan panjang sekali ya. Misalnya kita menghafal itu kan ribet ya. Lingkaran adalah yang pertama lingkaran adalah bangun data, yang kedua himpunan, yang ketiga garis. Yang benar yang mana sih? Hah? Garis.
Apa garis datar? Bangun datar di mana setiap titik-titik pada sekelilingnya mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Ini maknanya mirip dengan ini. Ini maknanya mirip, ya. Jadi sebenarnya lingkaran ini. Misalnya ya di kode kartesius ini titik pusat, gitu ya. Saya punya titik itu di sini, kayak gitu ya. Terus sini ada banyak, gitu ya. Ada banyak, gitu, ya. Jadi sebenarnya lingkaran itu himpunan titik-titik sebenarnya, ya. Jadi jangan dibilang lingkaran, ya. Ini saya gambarnya pasti ya. Ya, lingkaran itu himpunan titik-titik. Himpunan titik-titik yang titik-titik ini jaraknya sama ke pusat. Ini sama nih semuanya nih. Sama itu. Ya. Jadi lingkaran adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari titik tertentu, gitu ya. Memiliki jarak yang sama terhadap pusat atau titik tertentu itu tadi. Gitu. Nah dari sini kan definisi itu bisa kita buat ident. Jika, ya kan, titik-titik atau himpunan titik-titik memiliki jarak yang sama terhadap pusat, maka itu disebut lingkaran. Itu jadi definisi. Itu dia maksud saya tadi. Jadi ada suatu pernyataan konjektur bisa kita buat lebih mudah menjadi ident. Gitu. Semuanya bisa kita jadi ident jika maka. Gitu, ya. Lanjut ya. Sudah? Sekarang kita lanjut di negasi. Ya, ini kaitannya ke apa namanya? Conditional statement ya. Jadi conditional statement kan ada P, ada Q, ya. Kemudian nanti di dalamnya kan pasti ada namanya implikasi, diimplikasi, converse, kemudian ada lawannya juga, gitu, negasi, ya. Bagian-bagiannya semuanya di situ. Negasi itu apa? Lawan ya, benar nggak? Dinotasikan begitu ya, notasinya. Kalau di buku kita usah kasih contoh ini, contohnya anjing, kita yang lain. Contohnya anjing kan the dog is, gitu kan? Contohnya anjing. Ya Pak. Negasi ya. Negasi dari yang kamu aja deh. Negasi dari hitam. Putih. Coba bilang. Tidak hitam. Merah itu kan negasinya putih juga ya kan? Hitam juga. Jadi sebenarnya ya negasi hitam itu bukan putih, tapi tidak hitam. Merah itu negasinya hitam, benar nggak? Kuning itu negasinya hitam juga, ya nggak? Jadi jangan putih, yang putih itu difitnah terus, itu kasihan. Ya, lagi negasinya tinggi. Tidak tinggi. Ingat di matematika kita itu negasi itu istilahnya apa? Tidak atau bukan, ya nggak? Atau bukan? Cantik. Loh Pak, tapi kalau di bahasa Indonesia misalnya gini, antonim, ya nggak? Antonim dari tinggi rendah, oh gitu langsung itu. Ada belum pasti, ya kan? Antonim dari lapar, tidak lapar ya bisa. Kalau di matematika ada kata-kata tidak, gitu loh. Tapi kalau di bahasa Indonesia jelas dia langsung lapar kenyang, ngantuk Tidur. ngantuk itu lawannya apa? Masa tidur? Ngantuk. Ini.
kalau di bahasa Indonesia ngantuk, lawannya tidur. Enggak ada Pak. Melek, Pak. Ngantuk tidur itu tuh if then. Jika ngantuk. If you are ngantuk, then you must be tidur. Kan gitu. Go sleep. Ngantuk banget tidur. Ya. Jadi ini penting untuk tadi andaikan apa ya? Ada definisi yang mengatakan nanti adanya tidak begitu atau pengecualian itu bisa dibuat pakai negasi. Jadi misalnya negasinya P maka I kan begini, ya enggak? Kalau tadi apa tadi yang contohnya? Jika apa? Coba sebelum-sebelumnya. Jika yang contoh awal tadi contoh awal. Bilangan genap tadi ya, bilangan genap. Jika suatu bilangan genap dapat habis dibagi dua, maka jika suatu bilangan itu habis dibagi dua, maka bilangan itu genap. Nah, sekarang kita gunakan negasi. Jika bilangan tidak habis dibagi dua, maka bilangan itu bukan bilangan genap. Kayak gitu ya. Jadi misalnya ada tiga kalau dibagi dua, apakah habis? Satu sisa satu kan begitu. Nah, berarti 3 itu ganjil. Jadi gitu maksud saya. Jadi baik yang nilainya tadi itu bisa jadi definisi ya P maka Q, itu bisa juga jika tidak P maka tidak Q, itu bisa juga jadi definisi. Gitu. Ya. Atau bisa kalian kembangkan. Jika bilangan itu tidak habis dibagi dua, tadi kan tidak habis dibagi dua, maka bilangan itu bukan genap. Nah, itu kan definisi ganjil. Benar nggak? Bilangan ganjil. Coba kalian ingat, bilangan ganjil itu apa? Bilangan yang jika dibagi dua, sisanya selalu bersisa, begitu. Bukan satu, sisanya bisa banyak. Benar ya? Sisanya satu atau banyak? 9 bagi 2 sisa berapa? Kalau dibagi 2 itu pasti sisa 1. Kalau dibagi genap, sisanya banyak. 9 bagi 4 9 bagi 6 1 sisa 3. Sisa 3, sisanya banyak. Tapi kalau dibagi 2 pasti bersisa 1. Makanya dia nanti ada itu 2n per 1 per 2n kurang 1. Begitu ya. Jadi bisa 2 ini bisa jadi definisi if then itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Habis ini kita masuk deduktif. Ini deduktif agak berat ini. Kalau induktif masih gampang nggak? Sama tadi misalnya saya tanya. Jadi kita nggak mau, Pak buktikan 3 pangkat 0 itu 1. Sudah menit baru? Masih cukup nggak? 18 menit lagi. 3 pangkat 0 sama dengan 1, buktikan. Pernah nggak dapat tugas begini? Ada? Bukti? Belum ada di mata kuliah lain? Belum pernah? Nah, ini saya ajarin. Ini meskipun bukan di aljabar ya, tapi saya ajarin. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Coba kalian ingat. Kalau kepangkatan dikalikan, pangkatnya ditambah gitu ya? Iya. Caranya deduktif aja untuk mengajarkan ke siswa langsung. Kalau ini gini aja. 3 bagi 3 sama dengan 1. Sama dengan 1. 4 bagi 4 sama dengan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. negatif 2 bagi negatif 2 sama dengan 1. ya. Boleh nggak saya tuliskan 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 1? Boleh nggak? Tadi ya, kembali ke tadi 3 pangkat 1 3 ya. 3 pangkat 1 bagi 3 pangkat 1 sama dengan 1, boleh nggak? Boleh. Ini pangkat 1 bagi pangkat 1 boleh nggak? Boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Nah, ini adalah dampak dari perkalian. Kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, ini juga. Jadi 3 pangkat, kan pembagian ya? Pembagian pangkatnya Kurangi. sama dengan 3 pangkat 0. sama dengan Oh iya. sebelum pernah diajarin itu. Tuh. Itu jadiin PR tidak mau, piye coba. Ya kan? Gampang ya? Gampang itu 3 pangkat 1, 1 pangkat 1 gitu. Pak, masa sih? Coba yang lain, 3 pangkat misalnya
9 bagi 9. Kan bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 ya nggak? Iya. 3 pangkat 2 kurang 2. 3 pangkat 9 bagi 9 1 gitu. Ya, bisa itu.